Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair wa kaifa halukum. La tansau hadal yaumun lidirasatil lughatil arabiyyah. Hayya naftahu wa nabda'u biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Bicara tentang jumlah ismiyah, itu pasti tidak lepas dari mubtada dan khobar. Oke, apakah anak-anak masih ingat tentang mubtada dan khobar? Ya, baiklah langsung saja. Silahkan dibuka LKS-nya tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ma hiya al-jumlatul ismiyah? Al-jumlatul ismiyah hiya kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khobarin. Kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khobarin. Jadi itu adalah pengertian dari jumlah ismiyah. Artinya adalah setiap jumlah atau kalimat yang terdiri atas mubtada dan khobar. Nah, sebelum masuk pada contoh, untuk jumlah ismiyah dan fi'liyah ini nanti anak-anak diharuskan untuk hafal pengertiannya secara bahasa Arab dan secara bahasa Indonesia. Ya, silakan dibuka LKS-nya. Oke, kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khobarin. Ya, jadi artinya, nah, untuk mubtada dan khobar itu pengertiannya sudah ada di LKS-nya. Jadi silakan anak-anak dibaca sendiri. Thayyib, untuk selanjutnya masuk pada contoh al-mithalu. Contoh yang pertama adalah al-faslu nadhifun. Al-faslu nadhifun. Kelas itu bersih. Al-faslu kelas, nadhifun bersih. Oke, sekarang kita tentukan dulu mana mubtada, mana khobar. Ya. Karena mubtada itu letaknya di awal kalimat, maka yang berkedudukan sebagai mubtada itu adalah lafadz al-faslu. Kemudian nadhifun itu menjadi khobar karena terletak sesudah mubtada. Begitu juga contoh yang kedua yaitu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu itu menjadi mubtada, nurun menjadi cahaya. Ana ustadzun. Ana ustadzun. Saya seorang ustadz. Nah, perhatikan, jadi untuk mubtada sama khobar itu tidak mesti seperti contoh 1 sama nomor 2 ya. Jadi bisa juga berbentuk mubtada isim domir. Contohnya adalah ana. Ana ini kan termasuk isim domir, artinya adalah saya. Ana ustadun. Ana itu adalah mubtada, namanya mubtada isim domir. Ustadun artinya adalah ustad. Ustadun itu menjadi khobar. Tayyib, untuk bawahnya al-kitabu fil fasli. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Kitab itu di kelas. Al-kitabu itu menjadi mubtada, kemudian khobarnya adalah fil fasli. Perhatikan, lafadz fil fasli itu ada huruf jarnya yaitu fi. Ya, karena khobarnya itu berupa susunan jar majrur fil fasli, maka khobar di sini itu dinamakan khobar syibhul jumlah. Ya, namanya adalah khobar syibhul jumlah. Baiklah anak-anak, dari sini paham ya? Kemudian selanjutnya masuk pada jumlah fi'liyah. Oke, sebelumnya
dari contoh yang tadi itu semuanya dinamakan jumlah fi'liyah ya, jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi yang tadi itu dinamakan jumlah ismiyah. Selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Kalau ismiyah tadi min mubtada'in wa khobarin, kalau fi'liyah min fi'lin wa fa'ilin. Nah, jadi adalah setiap jumlah atau kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Secara ringkas saja, fi'il itu adalah kata kerja, kemudian fa'il itu adalah pelaku. Untuk lengkapnya bisa dibuka LKS-nya masing-masing. Oke, sekarang masuk pada contohnya. Contoh yang pertama itu adalah kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun artinya adalah Muhammad telah menulis. Nah, perhatikan. Kita tentukan dulu mana fi'il, mana fa'il. Kataba itu menjadi fi'il ya, atau kata kerja, artinya menulis. Kemudian siapa yang menulis? Muhammad. Nah, Muhammad itu menjadi fa'il atau pelaku. Jadi Muhammad telah menulis. Kemudian bawahnya ada qara'a Zaidun. Qara'a itu artinya telah membaca. Siapa yang membaca? Yaitu Zaid. Jadi Zaid itu menjadi pelakunya. Berarti menjadi fa'il. Qara'a itu fi'il, kemudian Zaidun itu menjadi fa'il. Kemudian bawahnya lagi. Nah, sebelumnya begini. Untuk membuat suatu kalimat itu harus ada susunannya. Kalau mubtada sama khobar itu adalah subjek dan predikat, kalau fi'il dan fa'il otomatis membutuhkan objek. Ya. Objek, fi'il, fa'il dan maf'ul bih ya. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bih itu tanda i'rabnya adalah nasab atau fathah. Sekarang masuk pada contoh. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad telah menulis pelajaran. Kataba tadi fi'il, Muhammadun tadi fa'il, kemudian ad-darsa itu menjadi maf'ul bih. Kemudian bawahnya ada qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qara'a fi'il, Zaidun fa'il, al-Qur'ana menjadi maf'ul bih atau objek. Oke, baiklah anak-anak, dari sini sudah paham ya. Nah, jadi jangan lupa untuk pengertiannya itu anak-anak diharuskan hafal Arab sama Indonesianya ya. Jadi dihafalkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hayanah tatim bi qiraatil hamdalah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.